Suzuki ini adalah musuh bebuyutan Yamaha R6 dan juga CBR 600. Bagus yang mana? Ikutin terus videonya. Di depan gue ini adalah Suzuki GSX-R 600, teman-teman. Musuh bebuyutan dari merek Jepang lainnya kayak Yamaha R6, kemudian ada Honda CBR 600 dan juga Kawasaki ZX-6. Ya, motor-motor yang sering kalian lihat nongkrong di Sensi itu, ini sebenarnya juga adalah satu grup dan itu atau satu kelas dengan itu semua. Cuman sayangnya di Indonesia populasinya nggak banyak. Di depan gue ini sudah ada motornya yang buat gue personally ya itu punya nilai tersendiri karena gue dulu pernah punya kakaknya, teman-teman. Buat kalian yang udah ngikutin gue dari dulu pasti paham. Ya, karena sekitar tahun 2018 ya 2018-an gue pernah punya GSX-R 7,5, teman-teman. Kakaknya si motor satu ini. Waktu di Melbourne gue beli cuman 30 juta rupiah full paper, walaupun kondisinya nggak begitu bagus, tapi cuma 30 juta rupiah. Bentukannya ikonik banget dan itu merupakan sebuah motor yang memberikan gue banyak banget pengalaman lah ya, karena gue di sana touring sama istri gue, keliling-keliling kota Melbourne, ngerasain betapa bagusnya jalanan Melbourne menggunakan motor GSX-R 7,5. Nah, jadi singkat cerita, kalau Suzuki itu dari dulu selalu punya cc 7,5. Jadi dari 600, 7,5, dan 1000. Mereka hampir selalu punya 3 kelas ini. Berbeda dengan motor Jepang lainnya yang biasanya hanya 600 atau langsung loncat ke 1000 cc, teman-teman. Nah, GSX-R yang ini adalah GSX-R generasi keempat, teman-teman. Seperti bisa kalian lihat di silsilah keluarganya GSX-R ini. Jadi GSX-R ini yang terbaru itu mungkin udah generasi ke-9 ataupun juga ke-10 seperti yang kemarin gue coba di Jepang. Nah, yang ini adalah generasi keempat, lahir di tahun sekitar 96 atau 97. Lebih terkenalnya lagi dengan Suzuki GSX-R SRAD atau SRAD. Singkatannya apa sih SRAD itu? SRAD itu adalah singkatan dari Suzuki Ram Air Direct. Nah, itu adalah teknologi Suzuki yang punya lubang udara di depan sini, kiri dan kanan di sebelah lampunya yang untuk masuk ke dalam sasis kemudian masuk ke dalam intake di bawah sini, teman-teman. Di GSX-R 6,5, GSX-R 7,5 dan sampai 1000 itu bentukannya mirip semua dan orang mengenalnya dengan teknologi SRAD. Pada tahun itu, pada umur-umur segitu memang hampir ke semua motor Jepangan ya, sport Jepangan biasanya punya tuh lubang intake untuk masuk ke dalam mesin, teman-teman. Yang ini generasi keempat dengan livery warna abu-abu dan juga putih. Kalau punya gua dulu warnanya biru putih, teman-teman. Berbeda sekali dengan tipikal motorsport zaman sekarang yang semuanya serba kecil, serba ringan. GSX-R 600 ini justru semuanya serba besar. Tapi memang pada saat itu hampir semua motorsport tuh bentukannya gede-gede, membulat kayak begini ini. Motor ini kalau dipakai orang bule sebenarnya cocok banget. Cuma bagi orang Asia yang kayak gua, yang cukup kecil, itu gua kayak lagi naik paus, teman-teman. Jadi ini emang gede banget. Pantatnya aja itu kayak segede helm di belakang. Gede banget di sini, ya kan? Kemudian tangkinya pun gede banget, lebar banget. Jadi kalau gua naik, kalian bisa lihat sendiri. Ya kan? Gua kayak lagi naik paus. Emang gede banget. Ini mungkin rasanya kalau sekarang ya, motor 1000 cc yang baru itu aja kayaknya lebih kecil daripada 600 cc si angkatan ini, teman-teman. Tuh. Gede banget kan? Iya kan? Ya, tapi memang ciri khas motorsport pada tahun segitu ya seperti ini, hampir semuanya rata-rata gede. Tapi emang si Suzuki S-Rad ini termasuk salah satu yang lumayan lebih besar dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Tapi justru menjadi sebuah ciri khas tersendiri. Orang-orang tuh banyak banget yang suka sama generasi GSX ini karena bentuknya beda sendiri. Dibandingin generasi sebelumnya beda, dibandingkan generasi setelahnya pun juga berbeda banget. Salah satunya bikin beda ya tadi itu. Di depan sini dia punya pipi kayak lesung pipit gitu. Nah, ini nih. Karena di generasi setelahnya setahu gua bentukannya udah agak beda, teman-teman. Ya. Jadi inilah GSX-R 600 yang mau kita bahas barengan sama kuncen atau juru kuncinya. Nah, ini dia kuncennya. Bapak Gani Rahman. Terima kasih loh sudah mau mampir. Thank you juga, Mas. Bawa si GSX-R 600. Ini kalau orang segede Gani naik ini cocok. Ya, karena dia lebih besar daripada saya kan. Kalau gua naik ini, udah kayak lagi naik paus. Jadi Gan, ceritain sedikit deh Gan, ini sebenarnya motornya gimana sih? Jadi awal mulanya itu kondisinya
seperti biasa ya, gue kan kalau ngangkut tuh selalu pasti mati motornya, nggak pernah enak. Ya emang orangnya doyan aja nyari masalah. Nggak suka emang motor hidup, ngapain gitu? Nggak usah. Mending motor yang susah nyala aja. Bener, seninya tuh nggak ada. Iya. Nah oke, jadi waktu dapet ini, alhamdulillah bagusnya karbunya masih bagus banget. Oke. Terawat lah maksudnya, karena mungkin nggak pernah dibuka juga sama dia. Cuman bensin itu emang gue dapet keadaannya basi. Basi banget kan, jadi kalau basi otomatis pas gue ngeliat kiri kanan banyak tuh keropos, bensinnya pada turun tuh akhirnya. Oh, tangkinya bocor? Tangki bocor, nah akhirnya ini udah semuanya udah gue las, gue resinin lagi, pokoknya gimana caranya biar nggak keluar lagi, udah gue cat ulang lagi nih, akhirnya sekarang kayak gini. Oh, jadi ini tangki udah dicat ulang? Udah dicat ulang. Oke. Nah terus abis itu langsung kita balik ke kelistrikan. Waktu itu patokannya kan yang penting nih motor nyala dulu, jadi nanti kita bisa denger nih apa mesinnya ngelitik lah atau gimana. Oh oke. Akhirnya waktu itu kita ke kelistrikan, pas dicek semua full, semuanya aman kecuali kiprok. Kiprok ya. Dan kalau kiprok sebenarnya kalau di motor-motor kayak gini gue nggak masalah untuk kiprok pakai punya alternatif yang lainnya. Nah terus ternyata waktu itu konsultasi sama mekanik, hasilnya bisa, pas dinyalain bener dan aman. Untung mesin nggak ada ngelitik, nggak ada apa-apa, CDI pun semuanya aman. Ini CDI masih bawaan? Bawaannya. Nah, cuman yang kecuali ini sekarang ini gue lagi urusin si koplingnya, karena koplingnya selip kan. Gue kira kampas kopling lah atau apa, ternyata rumah koplingnya tuh udah bener-bener hancur lah, jadi harus ganti. Rumah kopling? Rumah koplingnya bener-bener segelondongan ini. Ini sampai sekarang masih diakalin gimana caranya, cuma bisa jalan lah ya pokoknya. Lumayan susah tuh rumah kopling tuh kerjaannya tuh. Ya. Jadi kelistrikan masih bawaan kali ya? Masih bawaan. CDI juga, karburator CDI masih? Ya. Karburator masih. Karburatornya ada 4 kan? 4. Nah, ini juga salah satu kendala sebenarnya kenapa gua agak males megang motor tua karburator, karena nyeting 4 karburator tuh susah. Gimana susah gak sih? Kalau satu karburator bebek kan, oh iya ini udah ketemu nih gitu. Tapi ini kan sebelahnya belum ketemu kan? Benar. Jadi ya yang dialamin orang-orang kan gitu, mas, satu karbu aja kita ngeliat langit kan lama ya. Ini 4 biji nih. Sebenarnya sih kuncinya sih kalau dapat mekanik yang pas, ya udah pas-pas aja. Emang ada sebenarnya mekanik. Kebetulannya ada dan dekat juga sama rumah gua atau apa, jadi ngawasnya tuh gampang lah gitu. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya motor tua karburatornya 4, bingung, coba kalian kontak Gani aja, karena dia tahu yang bisa ngesetting itu ya. Iya, benar. Karena itu tadi susah banget guys. Kalau misalkan Shogun bebek gua gitu satu doang tuh, tek ketemu nih. Vespa satu doang. Satu, benar. 4. Silindernya 4, 600 cc lagi. Itu ngeliat langit sampai malam, Mas. Itu makanya pusing banget itu nyeting karbu 4 sih, pusing gila sih. Tapi ini overall berarti kondisinya mesin masih bawaan. Semuanya bawaan, kecuali si shock breaker. Oh, ini kalau bicara mesin ya. Kalau mesin semuanya bawaan. Nah, jadi ada satu parts di sini yang tidak standar teman-teman. Nah, itu adalah di bagian depan sini nih, suspensi depan. Jadi GSX R600 ini kan emang di keluarga GSX tuh GSX paling kecil lah waktu itu ya. Kalau sekarang sih ada 400 juga ada dulu. Dulu ada 400 juga ya? Ada 400. Kalau sekarang ada 150, ya kan yang dijual di Indonesia. Kalau dulu mungkin 400, sempat ada 2,5 juga sebenarnya. Ada, cuman kalau untuk generasi serat, iya ini yang paling kecil. Betul, generasi serat ini yang paling kecil. Dia itu suspensinya belum upside down aslinya ya? Belum. Kalau yang lu udah harusnya. Iya, yang serat udah, yang 7,5 udah upside down. Makanya ketika gue pertama kali lihat ini, terus Gani bilang 600, yang gue DM adalah suspensinya udah gantian. Nah ini ganti apa nih, tahu nggak Den? Gue nggak tahu sih jujur nih ganti apa, cuman waktu itu emang agak bocor, jadi gue servis juga tuh. Cuman sampai sekarang gue juga belum tahu ini punya apa, karena nggak ada apa namanya yang buat nyeting di sini, lupa gue sebutannya. Oh, nggak ada settingnya di sini. Iya, settingan itu nggak ada, jadi nggak tahu nih kayaknya sih punya apa lah. Oke, nah ini suspensi depan jadi udah gantian ke upside down. Cuman disc brake masih kayaknya emang aslinya 2 ya? Aslinya emang 2. Aslinya 2. Terus speedometer juga, ya itu masih aslinya begituan tuh. Ya kan? Ini kayaknya udah gantian ya kan ya? Ini udah ganti windshield. Oh iya lupa juga udah ganti. Ini windshield udah ganti karena harusnya kalau yang asli itu nggak ada tambahan bulat. Nggak ada jenongnya di sini nih. Sumpah kalau ada aslinya gue juga mau, pengen banget. Susah nyarinya? Susah banget. Ya karena motor ini emang populasinya cukup sedikit ya. Terus ini juga ciri khas motor zaman dulu, sennya segede gaban di sini nih. Kotak gede gitu. Kalau sekarang orang kecil-kecil kan, dulu kotak gede. Terus juga yang ternyata sharing partnya sama motor baru, saklar ya? Saklar, benar. Coba dijelasin kayak gimana dulu. Jadi dulu waktu dapat ini punya saklarnya kalau nggak salah punya Tiger kalau nggak salah ya.
Oh, Tiger. Tiger kan awal mulanya, terus pas gue ngeliat kok ngeliatnya nggak enak ya, kayak terus pas gue ngeliat apa kayak ada foto kokpitnya, POV-nya si serat yang masih aslinya, pas gue ngeliat kok sama ya kayak Thunder ya. Ternyata kalau Suzuki itu emang gitu mas rata-rata. Jadi sampai sekarang pun ya ada yang persamaannya ada. Nah, contohnya kayak si saklar ini kiri kanan sama, kecuali yang kiri ini harusnya ada High beam. High beam-nya, ada pencetan high beam. Cuman bentuknya persis kayak gini. Sampai ke hand grip-nya, sampai ke bar end-nya, itu semuanya masih Thunder juga. Dan persis sama, bukan yang beda ya, sama persis. Betul, karena itu pun gue alami waktu gue pertama kali dapat si serat waktu di Australia. Iya. Ini kan motor tahun 96, 97. 96, 97 ya. Terus gue lihat saklarnya, itu sangat-sangat familiar. Ternyata bener, kayak Thunder. Jadi ini emang untungnya saklar ini banyak ya populasi di sini. Banyak, beda sama Kawasaki. Kalau Kawasaki yang baru sama yang sekarang tuh beda total. Betul, ini untungnya masih banyak. Jadi makanya ini saklarnya bagus. Ikannya nggak masih baru. Tersedia di mana-mana. Orang Thunder banyak banget kan jumlahnya. Bener. Ya, terus ini knalpot kayaknya masih standar kan? Oh iya, knalpot standar. Standar banget. Emang segede roket apa ya? Kayak agak segede guling sebenarnya. Gede banget, knalpotnya segede gini, ya kan? Dan khasnya zaman dulu adalah ganti knalpotnya itu bisa mufflernya doang karena di sini ada baut 3 nih. Benar. Di sini ada baut 3 yang tinggal dilepas, itu tinggal diambil kan ya? Tinggal copot, benar. Ada kepikiran mau diganti gak sih sebenarnya? Oh enggak ada sih, dia pengen pertahanin orinya nih motor, ya udah makanya jadi pelan-pelan sih. Gue oriin, makanya windshield waktu itu kemarin dapetnya hitam juga. Terus waktu itu pengen gue ganti ke gimana caranya kelihatan ori dulu lah pokoknya. Sembari nyari-nyari yang lainnya. Ini nih windshield yang lo esek-esek sendiri jadi bening gitu? Oh bukan dong, itu ZX gue. Beda itu. Maaf, motor dia banyak banget soalnya. Banyak banget motornya, semuanya nggak ada yang nyala. Udah nyala sekarang ya? Udah, kecuali si motor H2 itu. Oh, itu belum nyala? Si H2 itu belum. Beda guys, kita beli motor buat dipakai nyala. Dia nggak. Kalau bisa mati, kalau bisa motornya nggak utuh yang dibeli sama dia. Bener. Terus ini, lo belum tahu cara bukanya? Jujur gue belum tahu sampai sekarang. Waktu itu keadaan buka mekanik, cuma sampai sekarang karena gue concern ke mesin, jadi gue nggak pernah nanya ini gue lupa cara bukanya. Iya. Stiker nih gue lihat masih ada kan ya? Ada, yang depan ini utuh, yang di kokpit depan ya. Kalau ini kemarin karena tangki udah dicat, jadi ini hilang. Kemarin untungnya kebetulan sama punya Suzuki Burkman. Masa? Ada ini tulisan warning ini pas gue ngeliat, sama persis kayak Burkman ya udah dapet. Yeah. Footstep segala masih standar ya kan ya? Footstepnya standar, depan belakang standar semuanya. Masih ada stiker-stiker di sini nih. Kemarin ada gue tambahin ada stiker di sini nggak kelihatan kamera. Inilah pokoknya. Itu tambahan tuh. Gue jadiin baru lagi. Jadi kemarin gue copy aslinya karena udah jelek. Gue cari, gue desain lagi udah jadi ori lagi. Itu juga salah satu trik kalau kalian mau restorasi motor. Kan detail yang diperhatikan salah satunya stiker kan ya? Benar. Itu kalau misalkan nggak nemu yang jual, bisa bikin sekarang. Bisa bikin. Sekarang udah canggih teknologi. Sekarang udah bisa bikin, bisa dimirip-miripin. Yang penting ada referensinya. Benar. Ini motor sejauh ini berarti kendalanya hanya di kopling. Kopling aja. Kalau sekarang udah bener-bener pure tinggal kopling. Larinya masih kencang nih? Larinya ya kencang sih. Cuman ya RPM-nya nggak jelas aja. Tiba-tiba gitu sendiri. Coba dibandingin sama motor lo yang lain kan? Oke. Kencengnya kencang mana sama ini? Lo kan masih udah ngerasain banyak motor 97, 96-an. Oh jelas kalau kencang itu di Saber 900 sih mas. Karena 900 cc. Ada 900 cc, kalau 600 gue punya apa ya? Bingung deh, kebanyakan. Sempat dulu nyobain punya temen gue sih FZR 600, lebih enakan ini sih. Oh ya? Masih lebih enakan, karena dari riding positionnya juga. Kalau Yamaha tuh rata-rata dia keluar dari ini mas, bukan underyoke stangnya. Dia masih di atas, nah makanya posisi ridingnya gak enak. Kalau gue mendingan bungkuk sekalian kayak gini sih. Kalau menurut lo berat nggak motornya? Sangat tidak berat. Sangat tidak berat? Iya, kalau gue bandingin sama motor-motor tua yang lainnya ya. Ini menurut gue yang paling enteng, paling pendek. Paling pendek ya? Paling pendek. Menarik juga sih, karena emang gue juga tadi nggak jinjit ya. Iya kan. Oh, I see. Jadi sejauh ini GSX-R, keluarga GSX-R 600 ini menurut lo motor yang oke? Oke banget. Oh, ya karena gue belum pernah nyobain ya. Gue cuma pernah nyobain yang 7,5-nya. Ya, ini sekarang mau diapain lagi nih? Selain kopling, ada apa lagi kerjaannya? Nggak ada. Pure kopling, udah paling sisanya sembari nyari-nyari parts sih. Gitu-gitu aja. Berat banget.
Nggak bohong, koplingnya seberat itu di sini. Asli emang ngerasa itu berat banget ya? Lumayan. Coba ntar biar Arif nyobain. Ini menurut gue sih berat banget sih. Ini kunci masih bawaan nggak? Kunci nggak? Pasti nggak sih. Oh, kunci udah pasti enggak. Iya, ini ciri khas motor zaman dulu juga nih. Iya. Masih ada si disebutnya tanduk rusa. Oh, sebutannya tanduk Tanduk rusa. rusa. Ini masih ada di sini nih. So, kayak gini nih sampai tahun berapa sih kan ingat nggak? Kira-kira. Kayaknya 98 kali ya mentoknya ya. Karena 98-an. generasi setelah ini udah nggak ada kalau. Udah nggak ada. Ya, ini ciri khas motor sport zaman dulu nih. Masih ada pelindungnya. Terus ini juga kalau kalian lihat motor sport kenapa sih mostly di bagian sini ada cowakan atau lebih landai? Kenapa? Nggak tahu gue. Itu jujur gue nggak tahu. Karena ketika kita pakai helm, ya kan? Ketika kita pakai helm nih, Oh, dagu. ketika kita pakai helm, lu ngomong kayak gini nih. Nah, ini biar nggak mentok di sini. Astaga, gue nggak kepikiran tuh, sumpah loh. Gue kira emang iseng aja gitu, iseng. Nggak, jadi tuh biar nggak mentok, biar nggak gitu, biar nggak deg gitu. Oke, Oh kenapa iya, motor ini ada error juga di speedonya mas sebenarnya. Kenapa? Speedonya ini ngebacanya temperaturnya high terus. Terus ini ya gitu Ya, sih ya. masalah kecil lah pokoknya. Ya, mungkin speedonya pun juga gerah ya. Sama temperatur Jakarta yang lagi panas-panasnya ini memang ya. Padahal udah mau masuk musim hujan nih. Tapi overall ya, ini menurut gua motornya kondisinya masih cukup orisinil. Tinggal kurang baut-baut aja kali ya. Benar, Klip-klipan. itu biasanya gue terakhir banget tuh urusin baut. Kalau cat semua udah bagus, nah baut. Tapi ini akan di-repaint nggak? Repaint sih enggak sih, karena pertahanin ya udah waktu dapetnya kayak gini ya udah gini aja. Dan ini lumayan livery yang cukup jarang sih di Lumayan. Indonesia. Karena biasanya itu putih, Biru. Ya kan, ini abu-abu merah, hitam. Nah, habis ini kita mau coba nyalain suara motornya. Kita lihat. Jadi ritual nyalainnya gimana nih? Kayak lu anak biasa- motor kan masa nggak ngerti? Saya tuh anak motor banget loh, parah. Anak motor sekali. Ini agak salah mungkin Suzuki, biasanya di mana-mana kopling pencet ya. Ini enggak. Kalau ini enggak, ini mungkin gua salah, nanti mau gua balikin lagi lah. Tapi ada sensornya ya? Ada semua Suzuki gitu rata-rata kopling dulu pencet. Kalau ini enggak kok. Wah, koplingnya berat banget cuy. Persis kayak motor gue zaman dulu. Gampang lo nyalanya nih. Iya, gampang. Lampu juga aman. Wah. Mati satu ya? Kayaknya enggak kan? Ya, Oh iya, mati satu. Nggak apa. Juga motor tua. It's okay. Suaranya sih halus banget ya. Halus. Ada knalpot standar ya? Ya, dan persis kayak motor gue zaman dulu, nyalanya tuh naiknya pelan. Oh iya, Jadi- benar. Ya. Kalau motor zaman sekarang tuh cepet banget nyalanya Iya. dan langsung tinggi OPM. Kalau ini nyalanya bisa pelan-pelan naik gitu, lama-lama jadi panas. Ini kalau di jalan sih gua rasa kenceng, cuman kalau ini gua nggak akan nyoba ya, karena gue takut. Gak apa-apa, bener. Jadi kalau kalian pengen tahu test ride impressionnya gimana, kalian bisa ke channelnya Gani Rahman aja. Kapan mau diupload? Kayak nggak tahu sih, belum tahu sih. Justru ini jadi Secepatnya beban. lah. Gue bilang gini nih jadi beban buat dia. Karena dia berarti harus bikin videonya. Ayo dong. Tenang. Gani ini spesialis motor-motor tua. Jadi kalian harus subscribe ke channelnya dia. Jujur nih motor yang ya mengingatkan gue kepada sang mantan ya. Bagus banget motornya, keren. Thank you lo Gan, udah mau jauh-jauh Thank main you ke banget, sini. Mas. Nanti kapan-kapan gue ini bandit 2,5 ya, biar lo siapa tahu throwback lagi kan. Ke bandit 2,5 zaman dulu. Guys, kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, yang baru jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan, see you next video guys. Bye bye.